Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra Amirojuna dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Dalam fonologi ada istilah silabel. Silabel merupakan suatu runtutan bunyi yang ditandai dengan satu satuan bunyi yang paling nyaring, yang dapat disertai atau tidak oleh sebuah bunyi lain di depannya, belakangnya, atau sekaligus di depan atau di belakang. Dalam kata lain, fonologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa ini. Secara etimologi, fon berarti bunyi, logi berarti ilmu, dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Selanjutnya, fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Contohnya, kera, monyet. Sedangkan fonemik mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bahasa tersebut sebagai pembeda makna. Contohnya, paru, baru. Ada 3 bagian besar dari fonetik, yaitu fonetik yang pertama, fonetik artikulatiris, yaitu bagaimana bunyi bahasa dihasilkan dan diklasifikasikan. Yang ketiga, fonetik akustik, yaitu bunyi bahasa diselidiki frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Yang ketiga, fonetik auditoris, yaitu bagaimana penerima bunyi bahasa oleh telinga. Dan kedokteran neurologi. Bagian yang ada dalam fonetik artikulatoris ada alat ucap, proses fonasi, tulisan fonetik, klasifikasi bunyi, unsur subpresegmental. Selanjutnya, proses fonasi, yaitu terjadinya bunyi bahasa pada umumnya dimulai dengan proses pemompaan udara dari paru-paru melalui pangkal tenggorok ke pangkal tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara bisa keluar, maka pita suara harus dalam keadaan terbuka. Dalam proses fonasi ada hambatan pita suara, yaitu yang pertama, pita suara terbuka lebar, yang kedua, pita suara terbuka agak lebar, yang ketiga, pita suara terbuka sedikit, yang keempat, pita suara tertutup rapat. Selanjutnya, proses artikulasi. Yang pertama, labialisasi dilakukan dengan membulatkan bentuk mulut. Yang kedua, palatilisasi yang dilakukan dengan menaikkan bagian depan lidah. Yang ketiga, velarisasi dilakukan dengan cara menaikkan belakang lidah ke arah langit-langit lunak. Yang keempat, faringalisasi yang dilakukan dengan cara menaikkan lidah ke arah belakang ke dinding faring. Selanjutnya, klasifikasi bunyi. Yang pertama, vokal. Vokal adalah arus udara setelah melewati pita suara tidak mendapat hambatan. Yang kedua, konsonan. Konsonan adalah arus udara setelah melewati pita suara mendapat hambatan. Selanjutnya ada unsur suprasegmental. Yang pertama yaitu tekanan atau stres. Ini adalah keras lunaknya bunyi. Yang kedua ada nada atau pitch. Ini adalah tinggi rendahnya suatu bunyi. Yang ketiga jeda atau persendian. Ini adalah hentian bunyi dalam arus ujar. Selanjutnya alofon. Alofon adalah varian fonem berdasarkan posisi. Misalnya, fonem I pada kata ingkar, cita, dan tari. Masing-masing I tersebut merupakan alofon dari kata I, yaitu fonem atau O mempunyai alofon seperti pada kata tokoh dan toko, dan sebagainya. Selanjutnya, fonem dan grafem. Fonem yaitu satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna kata, sedangkan grafem satuan terkecil dalam aksara yang menggambarkan fonem, suku kata, dan morfem. Berdasarkan cara artikulasinya, konsonan dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu lambat atau letupan, plasif, stop. Di sini artikulator menutup sepenuhnya menjadi P, B, T, D, K, G. Yang kedua, geseran atau frikatif.
Di sini artikulatif aktif mendekati artikulatif pasif, yaitu F, S, Z. Yang ketiga, paduan atau frikatif. Di sini artikulator aktif menghambat sepenuhnya aliran udara atau CJ. Yang keempat, senggaran atau nasal. Di sini artikulator JN menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut atau MN. Selanjutnya, perubahan fonem. Asimilasi fonemis, peristiwa berubahnya bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya, seperti Sabtu dan Sabtu. Sabtu menggunakan B dan Sabtu menggunakan P. Yang terakhir, perubahan fonem. Perubahan fonem adalah dalam pelaksanaan bunyi-bunyi ujaran terjadilah pengaruh timbal balik antara bunyi-bunyi ujaran yang berdekatan. Karena adanya pengaruh timbal balik itu, terjadilah perubahan-perubahan bunyi ujaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.